kita konsumsi makanan yang enak-enak mengandung protein, ya baik protein nabati atau hewani, oleh tubuh kita protein itu akan dipecah menjadi asam amino. Siapa yang memecah? Yang memecah adalah enzim dalam tubuh kita. Ada enzim protease yang ada dalam lambung, peptidase, gelatinase, renin gitu ya. Tapi kalau enzim protease dalam tubuh kita udah defisit, udah jauh berkurang, kita bisa kena alkalosis, artritis, osteoartritis, osteoporosis, sciatika, keracunan usus, autoimun yang 8 jenis, termasuk beragam penyakit cancer, Bapak Ibu. Nah, jadi semua penyakit itu begitu enzim defisit itu muncul semua dan nggak ada obat yang bisa menyembuhkan, hanya bisa mengurangi gejalanya dan rasa sakitnya, tapi tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah apa? Kita perkaya tubuh kita dengan enzim eksogen, enzim dari luar, agar tubuh kita mampu untuk memproses semua makanan yang kita makan, semua makanan yang kita makan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita konsumsi makanan yang kaya dengan enzim dari luar, caranya bagaimana? Makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan yang tidak dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius, dia mengandung enzim eksogen. Contohnya begini deh, kita konsumsi makanan yang mengandung protein, daging merah misalnya, makan sate kambing, makan sop buntut. Kalau kita konsumsi buah nanas, itu mengandung enzim bromelain ya, nanas yang masih segar, masih fresh ya. Itu kita nggak akan kena asam urat, nggak akan kena kolesterol kalau habis makan yang mengandung daging merah kita konsumsi nanas, karena dia mampu berfungsi seperti enzim protease yang membantu penyerapan protein menjadi asam amino sekaligus mendetok sampahnya seperti asam urat dari purinnya ya, asam hipurin, asam hipurat, jadi tidak menyebabkan asam urat karena enzim bromelain itu mirip dengan enzim protease. Atau enzim pepaya deh, enzim papain gitu ya, mirip juga. Jadi artinya kalau kita banyak konsumsi sayur-sayuran yang fresh, makan kacang panjang yang mentah, campur kecambah rutin selama 3 bulan berturut-turut, kok bisa menurunkan gula darah? Bahkan kita punya gula darah itu HbA1c-nya bisa normal, karena itu enzim yang mampu membongkar resistensi insulin ya. Nah, itu contoh-contohnya banyak sekali. Nah, tapi kalau kita sudah repot, bagaimana caranya? Ya kita pakai sensasi aja. Sensasi ini dari saripati, buah-buahan yang sudah terkenal secara empirik. Empirik itu dari ribuan tahun dipakai sebagai pengobatan. Di antaranya Moringa citrifolia. Ya, Moringa citrifolia itu adalah mengkudu gitu ya. Kemudian selain mengkudu, apalagi juga mengandung selain mengkudu dia mengandung suatu zat yang namanya moringa. Selain moringa dia juga ada kandungan yang sangat terkenal namanya sacha inci. Nah Bapak Ibu, sacha inci ini memang baru diperkenalkan di era 2025 ke atas ya. Tapi ini ternyata berkembang pesat di Eropa, bahkan melalui Asia Tenggara itu pertama kali yang mempromosikan itu Malaysia, baru masuk Indonesia. Jadi sacha inci ini adalah suatu kacang-kacangan dari Amazon. Dan ini yang menarik, penelitian pertama kali ditemukan ada suatu suku di Amazon yang umurnya rata-rata mencapai centenarian. Centenarian itu rata-rata usianya di atas 100 tahun, Bapak Ibu. Mereka di usia ratusan tahun itu, tapi jarang yang terkena masalah peradangan atau inflamasi. Jadi segar bugar, tapi suku ini tertutup. Nah, setelah diadakan penelitian, kenapa mereka rata-rata bisa menjadi centenarian atau usia di atas 100 tahun, ternyata mereka penduduk di Amazon ini pemakan kacang biji-bijian yang namanya, kacang-kacangan ini yang namanya sacha inci, Bapak Ibu. Nah, sacha ini telah diteliti oleh beberapa macam peneliti herbal dan peneliti nutrisi. Ternyata dia mengandung asam lemak alpha linoleic acid yang akan menjadi omega 3. Ternyata kekuatannya itu bisa setara dengan 17 kali lipat dari ikan salmon. Nah, kalau kita konsumsi ikan salmon yang kandungan omega 3, biasanya kan tujuannya apa sih? Ikan salmon itu kan bagus untuk melenturkan pembuluh darah, paling bagus untuk menjaga otak kita agar nggak Alzheimer, paling bagus agar kita nggak kena peradangan, inflamasi, paling bagus untuk mereka yang punya masalah jantung, perbaiki fungsi lever, ginjal, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu sensasi ini diambillah bahan-bahan dari saripati, buah dari sacha inci dan daunnya, dari
Lokinetia volubilis itu diekstraksi dengan fermented dan diekstraksi ganda sekaligus morinda dan moringa itu diekstraksi ganda 2 kali. Oleh sebab itu kandungannya sangat efektif untuk mengatasi beragam masalah kesehatan, terutama untuk masalah peradangan, masalah metabolic disorder, masalah pembuluh darah, masalah kekebalan tubuh. Jadi konsumsi rutin sensasi ini sangat efektif sekali membantu kualitas kesehatan tubuh kita. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Nah, lanjut. Jadi Bapak Ibu, selain itu penyebab penyakit zaman modern itu, zaman sekarang itu ada penyakit yang disebut dengan the hidden hunger. Oke, coba dilanjut aja. The hidden hunger itu adalah bahasa Inggris ya. Hidden itu tersembunyi, hunger itu lapar. Sebenarnya kita kenyang secara fisik, tapi secara seluler kita lapar, ya. Kenapa bisa demikian? Karena makanan zaman sekarang itu kebanyakan makanan hampa. Makanan hampa itu adalah makanan yang diproses, yang kandungannya nggak ada apapun manfaat atau nutrisinya, semuanya cuma karbohidrat atau gula, Bapak Ibu. Contoh lah, zaman sekarang itu banyak orang konsumsi makanan mie instan, pagi mie instan, siang mie instan, malam mie instan. Pertanyaannya lah, di mie instan itu tidak mungkin ada protein atau asam amino. Tidak mungkin ada antioksidan, tidak mungkin ada vitamin, tidak mungkin ada mineral. Yang ada zat perasa, zat pelunak, zat pengental, zat pelembut, zat pengawet, ya. Itu aja yang ada. Kita konsumsi rasa kaldu sapi, nggak ada sapinya, cuma zat perasa aja. Kemudian juga banyak monosidum glutamatnya. Nah, akibatnya karena kita konsumsi makanan instan, otomatis umur kita juga instan karena nggak ada nutrisi yang bisa dibutuhkan tubuh yang bisa diambil oleh makanan instan. Belum lagi makanan frozen food, belum lagi makanan yang dalam kemasan aluminium foil, plastik, makanan yang siap saji. Apalagi zaman sekarang juga pertaniannya sudah pertanian yang sifatnya pakai zat-zat kimia. Zaman dahulu itu pertaniannya masih organik, tidak pakai zat kimia, tidak pakai suntik-suntik hormon, tidak pakai rekayasa. Jadi kandungan nutrisinya masih optimal. Contoh aja dulu, ini penelitian di Jepang ya. 100 gram bayam di Jepang tahun 1940 itu kadar vitamin C-nya 150 mg. Tapi tahun 2000, 100 gram bayam di Jepang itu cuma 35 mg kadar vitamin C-nya. Berkurang sampai seperlimanya. Bayangkan dulu 150 gram tahun 50, tahun 2000 tinggal 35 mg. Jangan-jangan tahun 2026 ini tinggal 20 mg sih ya. Jadi kalau kita konsumsi 1 kilo zaman tahun 50, tahun 2000 untuk mendapatkan manfaat yang sama kita konsumsi mesti 5 kilo gitu ya. Contohnya lagi zat besinya, tahun 1950 itu kadar zat besi per 100 gram bayam itu 13 mg. Tapi tahun 2000 itu tinggal 2 mg. Sepertujuhnya, bayangkan. Dulu kita konsumsi 100 gram itu 13 mg per 100 gram, sekarang tinggal 2 mg. Jadi bagaimana kita tidak kekurangan zat besi, vitamin A, B, C, D, E, sampai Z, vitamin dan mineral, karena semuanya sudah hampa. Makanan yang kita makan sudah banyakkan rekayasa secara pupuk, secara benih, secara semuanya semua serba rekayasa. Dulu yang namanya padi tahun sekali atau 2 tahun sekali baru panen, kalau sekarang 3 bulan kalau bisa panen pakai rekayasa. Itulah yang menyebabkan penyakit zaman sekarang itu banyak penyakit pemicu penyakit degeneratif, autoimun dan penyakit kanker, karena kita termanifestasi penyakit the hidden hunger, lapar tersembunyi. Secara fisik kita tidak lapar, tapi tingkat seluler kita kebutuhan akan antioksidan, kebutuhan akan mineral, kebutuhan akan vitamin, kebutuhan akan asam amino itu degradasi sekali Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, oleh sebab itu sensasi ini sebenarnya adalah memberi kekuatan tubuh kita agar tubuh kita itu mampu mengatasi masalah penyakit diabetes, metabolic disorder seperti kolesterol tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi ya, jantung koroner, kemudian stroke, diabetes yang udah tipe 2 yang sudah resistensi insulin, yang punya masalah asam uratnya itu udah kronikal gitu ya, punya masalah rheumatoid arthritis, punya masalah sciatica, punya masalah macam-macam. Jadi konsumsi daripada sensasi secara rutin
itu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk membongkar semua sampah-sampah metabolisme, kemudian menyeimbangkan semua sistem hormonal, sistem metabolisme, sistem peredaran darah, kemudian sistem kekebalan tubuh, lalu dia mampu meregenerasi sel. Jadi memang kalau kita mau sembuh, minum sensasi ini nggak bisa minum, Pak saya minum sensasi 3 hari bisa sembuh nggak? Padahal penyakitnya udah diciptakannya udah belasan tahun. Kena kolesterol itu ataupun kena penyakit diabetes kan karena salah makannya belasan tahun gitu ya. Jadi protokolnya konsumsi sensasi itu bagi penyakit kronikal adalah selama 3 bulan. Lalu setelah itu barulah konsumsinya dikurangi intensitasnya nggak apa-apa. Karena pada saat itu tubuh kita butuh untuk detoksifikasi secara optimal gitu ya. Buat mereka yang punya masalah sakit hipertensi, sakit jantung, sakit diabetes, punya masalah dengan stroke gitu ya, kemudian punya penyakit autoimun tuh banyak sekali jenisnya, seperti penyakit hipotiroid itu termasuk autoimun, lupus eritematosus itu penyakit autoimun, rheumatoid arthritis penyakit autoimun, eksim atau psoriasis penyakit autoimun, kita punya masalah celiac disease autoimun, asma autoimun, multiple sclerosis autoimun ya. Jadi banyak sekali. Jadi kan kita pakai obat juga biasanya hanya meredakan gejalanya tapi tidak menyembuhkan. Tapi kalau mengkonsumsi sensasi secara rutin memberi kekuatan tubuh kita untuk menyeimbangkan semua sistem, lama-lama kita tidak mudah terserang dari penyakit autoimun itu sendiri gitu ya. Oke lanjut. Ya lanjut. Nah lanjut lagi di spread di apa? Di skip lagi. Skip lagi. Skip lagi. Skip lagi. Oke, skip lagi. Skip lagi. Oke, skip lagi. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu setelah ini, skip lagi tentang harapan hidup yang paling panjang di dunia Bapak Ibu ya. Karena negara yang disebut negara maju adalah negara yang punya harapan hidupnya tertinggi. Dan ternyata Jepang itu punya harapan hidup itu tertinggi karena rata-rata usianya 84 tahun. Dan di sana juga banyak komunitas centenarian yang di atas 100 tahun gitu ya. Dan di sana umur 84 tahun itu masih bisa main catur, main gaben, naik sepeda gitu ya. Kalau di Indonesia umur 84 tahun udah dicari orang karena udah nggak bisa pulang ke rumah, udah Alzheimer itu yang kita hindari. Kemudian di Jepang, Andorra, Australia, Italia, Switzerland gitu ya, Kanada, Cyprus itu yang punya harapan hidup tertinggi. Nah sayang Indonesia itu harapan hidupnya sangat rendah, dari 150 negara itu cuma menduduk peringkat berapa ratus itu peringkatnya ya, karena harapan hidupnya nggak tinggi Bapak Ibu. Tapi Indonesia itu juaranya di mana? Juara banyak-banyakan diabetes, masih 5 besar jumlah penderita diabetes di dunia, dan Indonesia itu termasuk 5 besar ya, sebentar lagi juara 1 Bapak Ibu. Tapi itu yang tidak kita inginkan, karena saya inginkan orang Indonesia itu badannya sehat-sehat, banyak umur ya. Oleh sebab itu tugas kita lah untuk mengedukasi, untuk merubah gaya hidupnya, konsumsi makanan sehat seperti sensasi ini. Oke lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya masalah level enzim dalam tubuh kita sudah rendah, itu ada ciri-cirinya. Kalau kita mudah gemuk, ya makan dikit gemuk, minum air aja gemuk, nafas aja gemuk, nggak ngapa-ngapain, itu berarti enzimatis kita udah berkurang. Atau kita punya masalah berat badan kita susah naik, itu juga sama masalah enzimatis kita, level enzim kita sudah berkurang. Nah kita punya masalah imunitas rendah, gampang flu, gampang radang, gampang batuk, gampang ispa, dikit-dikit alergi, gatal-gatal, ya kan, alergi bersin-bersin, alergi macam-macam ya, itu berarti level enzim kita sudah rendah. Atau kita suka nyeri-nyeri otot, kaku-kaku sendi, udah setiap hari udah kayak saraf kejepit deh, pinggang kayak saraf kejepit, lutut kayak kerak-kerak, nah itu udah enzimnya udah mau habis itu. Pundak udah kaku-kaku ya, nah itu berarti enzim kita sudah mau habis. Walaupun tiap hari refleksi ya nggak sembuh juga, namanya enzimnya udah mau habis. Kemudian kelelahan kronis, kalau kita udah punya ciri-ciri gampang capek, gampang lelah,
napas pendek, ya kan, nggak bisa produktif, itu berarti kita enzim dalam tubuh kita udah mulai rendah, gitu ya. Penuaan dini, masih kepala 4 udah menopause, laki-laki kepala 4 udah cari obat kuat, ya itu enzimnya juga udah mau habis itu. Yang namanya orang kalau masih muda, umur berapapun kalau masih muda itu masih powerful, nggak perlu obat kuat, nggak perlu pakai apa namanya, apalagi menopause dini, wanita menopause dini itu juga udah penuaan dini, gitu ya, kulitnya udah mau ngerut, udah kendur, banyak kerut-kerutan, nah itu juga udah ciri-ciri penuaan dini. Kualitas tidur rendah ataupun hormonnya tidak seimbang. Kualitas tidur rendah, susah tidur, kemudian juga hormonnya nggak stabil, ya hipotiroid, hipertiroid juga ciri-ciri dari enzim dalam tubuh kita udah rendah. Atau yang punya masalah pencernaan, udah punya masalah mah, diare, GERD, konstipasi, nah itu juga masalah dari enzim level dalam tubuh kita rendah. Nah kalau tubuh kita udah kasih sinyal, udah kasih alarm bahwa ada yang tidak beres dari tubuh kita, fungsinya adalah bagaimana caranya. Kalau saya jujur aja Bapak Ibu lagi menyarankan agar kita kembali ke pola makan yang baik dan benar, kemudian pola psikis dan mental yang benar, ya, jadi nggak boleh stres, kemudian juga nggak punya hal-hal yang negatif, gitu ya, karena psikis itu juga pencetus dari